Hubungan persaudaraan memang menjadi salah satu aspek yang menarik dalam cerita One Piece. Ada banyak karakter kakak beradik yang muncul di sepanjang cerita, yang mana mereka biasanya saling melindungi satu sama lain, walaupun ada juga yang saling bermusuhan. Dan di video kali ini kita akan membahas 10 hubungan persaudaraan yang paling menarik dalam cerita One Piece. Kedua kakak beradik ini adalah salah dua petarung dari Blok B yang ikut memperebutkan buah merah-merah di Colosseum Corrida. Mereka selalu terlihat bersama dan saling melindungi satu sama lain. Selain itu, mereka punya kepribadian yang bertolak belakang, yang mana Kelly memiliki sifat yang cukup arogan dan tak kenal takut, tetapi dia memiliki fisik yang lemah. Sementara itu, Bobby memiliki fisik yang sangat kuat, tetapi dia dikenal penakut dalam pertempuran. Namun permasalahan tersebut bisa diatasi ketika mereka bersatu, yang mana dengan kemampuan buah iblis jaket Nomi, Kelly Fang dapat mengubah dirinya menjadi seperti jaket yang dapat dia gunakan pada tubuh Bobby. Dan setelah mereka bersatu, Fang bersaudara ini menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi musuh-musuhnya. Meskipun tidak memiliki ikatan darah, Nami dan Nojiko merupakan saudara yang saling menyayangi dan mendukung satu sama lain. Mereka berdua ditemukan oleh Bell-Mere di suatu pulau yang terlibat peperangan dengan bajak laut, yang mana mereka berdua merupakan korban perang yang kedua orang tuanya telah tiada. Dan karena itulah Bell-Mere merawat mereka berdua dengan penuh kasih sayang sebagai ibu. Walau hidup sederhana, mereka adalah keluarga yang bahagia hingga Arlong datang. Nojiko adalah kakak yang sangat peduli terhadap adiknya, yang mana dia sangat mengerti keadaan Nami yang mengalami tekanan berat dari Arlong dan warga desa. Dan meskipun adiknya sering kali bandel, Nojiko selalu mendukung keputusan yang terbaik buat Nami. Izo dan Kiku adalah saudara kandung yang mengalami masa-masa sulit saat mereka masih kecil. Di masa lalu, mereka bertahan hidup dengan cara mengamen dan menari di jalanan. Kehidupan mereka yang tadinya suram perlahan berubah menjadi lebih baik setelah bertemu Oden, yang mana bersama dengan sarung pedang merah yang lain, Izo dan Kiku tumbuh menjadi samurai yang sangat kuat. Mereka juga sangat peduli satu sama lain, yang mana saat Izo mengikuti Oden berlayar di lautan, Kiku merasa sangat kehilangan. Dan setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka akhirnya kembali bertemu saat pertarungan penentuan melawan Kaido di Onigashima, yang mana pertemuan kedua kakak beradik itu pun terlihat cukup mengharukan. Pedro merupakan anggota suku Ming kepercayaan Nekomamushi. Ia adalah satria yang sangat tangguh sekaligus kakak atau aniki yang sangat berharga bagi Pekoms. Masa lalu mereka memang tidak diperlihatkan jelas, tetapi hubungan mereka sangatlah akrab, yang mana setelah melihat Pedro mengorbankan dirinya untuk Luffy, Pekoms jadi tergerak hatinya untuk membantu Luffy melarikan diri dengan berubah ke mode sulong, yang mana setelah berubah, Pekoms mengamuk dan menjadi monster yang mengerikan, dan ia tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan kegilaannya adalah Pedro. Sayangnya Pedro sudah tewas dan kepergiannya memberi luka yang sangat dalam terhadap kru Straw Hat Pirates dan suku Mink, khususnya Carrot dan Pekoms yang menaruh respek tinggi terhadap Pedro. Sai dan Bo adalah cucu dari Chinjao sekaligus satria tangguh dari negeri Kano. Mereka berdua mengikuti kompetisi di Corrida Colosseum sebagai gladiator untuk memperebutkan buah merah-merah Nomi milik mendiang Ace. Keduanya sangat mahir dalam menggunakan bela diri yang mereka sebut Hashoken, dan untuk menguasai teknik tersebut, mereka jelas telah melalui pelatihan yang sangat keras, dan karena itulah mereka bisa bertarung dengan beringas saat di Colosseum. Sayangnya, Bo berhasil dikalahkan terlebih dahulu oleh Fang bersaudara, dan melihat kekalahan Bo, Sai sebenarnya tidak terlalu bersimpati dengan Bo karena ia menganggap Bo kurang latihan keras sehingga dia kalah. Walau begitu, ia tetap harus mengalahkan Fang bersaudara untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin baru Hapo Navy.
Hubungan persaudaraan Katakuri dan Broly merupakan hal yang cukup menarik di akhir cerita Whole Cake Island. Katakuri memiliki masa lalu yang cukup pahit karena sempat menjadi korban bully gara-gara bentuk mulutnya yang mirip belut pelikan. Katakuri awalnya tak peduli dengan hal itu hingga akhirnya anak-anak nakal yang mengejeknya mulai menyerang Broly. Melihat adiknya terluka, Katakuri pun marah dan menghajar anak-anak nakal tersebut hingga terluka parah. Yang mana semenjak saat itu, Katakuri mulai menutupi mulutnya dengan syal dan ia tidak ingin menunjukkan kelemahan dirinya kepada orang lain. Yang mana berkat itulah Katakuri tumbuh menjadi kakak yang kuat dan sempurna di mata adiknya yang lain, khususnya Broly. Meskipun tidak memiliki hubungan darah, Iceberg dan Franky merupakan rekan seperguruan yang terlihat seperti kakak beradik. Mereka berdua adalah murid kesayangan Tom yang sangat ahli dalam membuat kapal. Iceberg memiliki umur yang lebih tua dari Franky dan dia juga mempunyai sifat yang tegas. Ia selalu menegur Franky ketika membuat kapal dan senjata yang berbahaya semata-mata karena Iceberg takut jika kapal buatan Franky disalahgunakan oleh orang lain. Hubungan Iceberg dan Franky sempat retak setelah mereka kehilangan Tom. Walau meski sempat merasa kehilangan, Iceberg nyatanya sangat bahagia setelah mengetahui bahwa Franky masih hidup. Dan yang jelas, mereka berdua saling peduli satu sama lain. Fisher Tiger merupakan sosok pahlawan bagi manusia ikan dan para budak yang telah terbebas dari belenggu Tenryubito berkat jasanya. Gak cuma itu, Fisher Tiger juga merupakan sosok Aniki yang sangat dihormati oleh Jinbe dan Arlong beserta penghuni distrik manusia ikan. Saat Fisher Tiger memutuskan untuk membentuk bajak laut matahari, Jinbe dan Arlong tanpa rasa ragu pun ikut berlayar bersamanya. Sayangnya Fisher Tiger gugur di tengah pelayaran karena kehabisan darah. Yang mana setelah kematian Fisher Tiger, Jinbe mengambil alih posisi Kapten Bajak Laut Matahari dan menerima tawaran menjadi Shichibukai. Sedangkan Arlong berlayar sendiri bersama krunya. Dan walaupun jalan yang mereka tempuh berbeda, Jinbe tetap sangat peduli terhadap Arlong yang sudah dia anggap sebagai adiknya. Hubungan kakak beradik ini mungkin sangat unik dan menarik. Jika normalnya saudara akan saling mendukung satu sama lain, mereka berdua malah bagaikan air dan api yang saling bermusuhan karena jalan yang mereka tempuh saling bertolak belakang. Setelah kematian sang ayah, Doflamingo pun mulai merintis karirnya sebagai bajak laut, sedangkan Roshinante ditemukan oleh Sengoku dan tumbuh menjadi angkatan laut yang loyal dan tangguh. Ia kemudian menyusup sebagai mata-mata ke keluarga Don Quixote untuk menghentikan rencana jahat Doffy. Meski penyamarannya terlihat sempurna, identitas asli Roshinante pun akhirnya diketahui Doffy, yang mana mereka berdua pun saling menarik pelatuk mereka satu sama lain. Dan sayangnya Roshinante terlalu baik hati sehingga dia tidak tega membunuh kakaknya sendiri. Tak perlu diragukan lagi, hubungan kakak beradik terbaik sejauh ini tentu saja adalah hubungan Ace, Luffy, dan Sabo. Setelah melalui ritual upacara tukar cawan, mereka bertiga akhirnya resmi menjadi saudara yang saling mensupport satu sama lain. Hubungan persaudaraan mereka sangatlah kuat, yang mana saat Ace hendak dieksekusi, Luffy berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Begitupun sebaliknya, Ace rela mengorbankan dirinya agar Luffy bisa selamat dari serangan Akainu yang berniat membunuhnya. Dan setelah 2 tahun berlalu, Luffy kembali bertemu dengan Sabo yang dulu dianggap telah mati. Kematian Ace membuat ingatannya kembali pulih dan Sabo saat itu hampir tidak sadarkan diri karena syok berat setelah kehilangan saudaranya. Yang mana karena itulah ia tidak ingin kehilangan Luffy dan berusaha untuk melindungi Luffy apapun yang terjadi. Yang jelas hubungan ketiga orang ini sangat menarik dan kisah mereka sangat mengharukan. Dan karena itulah mereka pantas menempati urutan pertama dalam daftar ini. Sip, baiklah bosku, demikianlah 10 hubungan persaudaraan yang paling menarik dalam cerita One Piece. Terima kasih karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.